supporter yang meninggal di tempat yang terbaik. Kekuatan agar Kota Malang kembali pulih seperti semula. Berdoa mulai. Terima kasih. Mana enaknya fotonya berkelihatan? Balik. Lah loro. Kau nih nggak ngomong. Itu gua karangan Ditaruh aja. Ini ditaruh ke sini. Ditaruhkan ke gini aja. Ditaruhkan itu. Sekarang bunganya Diangkat ditaruh. Ya. Sudah Bapak. Oh, boleh keterangan? Wawancara sebentar Pak. Apa sih ini Lokoma ini kasnya? Iya. Adanya ada. Wawancara siapa Pak? Ini Rumbai. Wawancara Mas Rumbai. Makanya aja. Enggak apa-apa. Saya maksud Rumbai. Rumbai. pakai masker dulu. Ya kami sudah maaf sudah tidak bermasker itu Ya, oke Mas, ya terima kasih ya teman-teman media sudah maaf masih menunggu. Ini kami tim bulu tangkis yang saat ini tengah berada di Malang untuk mengikuti kejuaraan Mention Sport Indonesia International Challenge yang akan berlangsung di Gor Platinum. Hari ini para pemain mewakili keluarga besar PBSI Insan Bulu Tangkis Indonesia untuk sedikit berbagi empati, mendoakan semoga tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini segera, terutama para korban yang meninggal diberi tempat terbaik di sisi Allah, kemudian yang sakit segera diberi kesembuhan. Inilah salah satu bentuk doa kami para insan bulu tangkis, juga memberikan salah satu tanda empati para korban yang dari tragedi Kanjuruhan ini. Itulah yang ingin kami sampaikan hari ini, meskipun hanya 6 orang, tapi inilah salah satu bentuk dukungan kami agar Malang kembali pulih, bisa menggelar kejuaraan-kejuaraan atau kegiatan olahraga internasional lagi. Rumbai mana namanya? Ya mungkin kalau dari saya pertama berduka cita atas kejadian ini, semoga keluarga yang ditinggalkan kuat dan tetap tabah. Pas dengar kejadian itu gimana tuh? Ya sedih. Tahu dari mana itu? Taunya udah malam Pas itu kan saya lagi pertandingan juga. Di situ saya pas lihat ada kejadian itu ya sedih. Maksudnya banyak korban juga kan, harusnya nggak terjadi kayak gitu. Kemudian untuk tambah lagi informasi ketika peristiwa terjadi, ketika kita menggelar kejuaraan di Jogja, pagi hari ini juga menggelar silence moment ketika kita mengeningkan cipta sebelum pertandingan dimulai. Besok pun ketika pertandingan di Mention Sport Indonesia International akan dimulai pun, kami akan memulai dengan cara berdoa agar kami bertanda empati lah. Salah satu bentuk duka cita kami keluarga besar bulu tangkis. Pengen dapat kami laporkan, Surya Arema Purwanto melaporkan.
supporter, masih banyak warga yang mendoakan di hari ke-11. Di hari ke-11 pasca tragedi masih banyak warga yang berdatangan di area patung singa. Mereka masih mendoakan korban dan juga menabur bunga tepat di depan patung kepala singa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tragedi Kanjuruhan sendiri menelan setidaknya info terakhir yaitu 131 orang yang meninggal pada saat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu, dan di hari ke-11 ini masih banyak warga yang terus berdatangan dan mendoakan di depan patung singa, dan bahkan mereka juga mendoakan di depan pintu yang diduga menewaskan banyak korban, yaitu pintu 13 dan juga 12 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Melihat di hari ke-11 pasca tragedi, tepat di depan patung singa masih banyak warga yang berdatangan dan mendoakan serta menabur bunga tepat di depan patung singa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Selamat siang Tribuners dan juga pemirsa Surya. Dari ini saya berada tepat di patung singa Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, melihat penampakan monumen yang sudah dibangun beberapa hari terakhir ini, yang nantinya monumen ini akan diisi oleh nama-nama korban tragedi Kanjuruhan. Dan ini adalah penampakan monumen tepat di sebelah kiri patung singa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang nantinya monumen ini akan dipasang atau diberi nama-nama korban tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Nampak di sekitar masih juga banyak warga yang mendoakan tepat di depan patung singa di hari ke-11 ini. Nampak monumen ini dipasang tepat di sebelah kiri patung kepala singa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang masih dalam tahap pengerjaan dan menunggu data final yang nantinya nama-nama korban akan tertera di monumen tepat di sebelah kiri patung kepala singa Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tragedi Kanjuruhan sendiri terjadi pada Sabtu lalu 1 Oktober yang menewaskan kurang lebih 131 orang. Dan nantinya monumen ini
akan diisi oleh nama-nama korban tragedi Kanjuruhan saat itu. Proses pengerjaan masih terus digarap hingga menunggu data final yang nantinya nama-nama korban itu akan dipasang di monumen tepat di sebelah kiri patung kepala singa. Hingga saat ini masih terus warga berdatangan, berdoa dan menaburkan bunga tepat di depan patung singa. Tidak hanya di sini, warga juga berdatangan di tepat di pintu yang diduga menjadi banyaknya korban tewas, yaitu pintu 12 dan 13 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan melihat penampakan monumen yang tragedi Kanjuruhan yang nantinya akan diisi oleh nama-nama korban tragedi Kanjuruhan pada Sabtu lalu. Surya Arema Purwanto melaporkan. Nama saya Dadang, lebih dikenal dengan teman-teman nyebutnya saya Dadang Ulubes. Kalau di sini saya sama sih, kalau di kepanitiaan saya bagian pendataan korban. Hingga saat ini per tanggal 11 Oktober ini hasil dari pendataan seperti apa, Mas? Di kita sementara ini ya, untuk korban meninggal yang terdaftar dan sudah kita cek kebenarannya itu 131. Terus untuk yang korban luka-luka baik itu berat belum kita spesifikkan ya, untuk yang berat berapa atau yang ringan berapa. Untuk kita globalnya totalnya masih 80 orang. Oke. Mas, selama pembukaan posko ini, adakah Aremania atau korban yang melapor adanya intimidasi atau apa semacam itu? Untuk pengaduan di sini kebanyakan untuk pengaduan untuk intimidasi kita belum menerima. Tapi untuk korban pengaduan keluhan seperti setelah 3 hari atau 4 hari itu merasa sesak atau apa seperti itu kita sudah menerima dan sudah kita rujuk ke rumah sakit seperti contohnya di Hermina, Saiful Anwar, juga di RSUD Kepanjen. Untuk korban sendiri yang seberapa apa sih keluhan mereka paling banyak ini? Keluhan susulannya apa paling banyak yang kebanyakan itu seperti sesak napas, masih sakit di dadanya, masih sesak buat napas. Terus ini tenggorokannya masih kayak berasa perih. untuk korban yang trauma sendiri ada? Ada beberapa korban yang masih trauma emang. Terus juga ada keluarga korban yang tetangganya melaporkan kita untuk trauma. Nah, ini juga sudah kita sampaikan pada rekan-rekan tim yang trauma healing. Kita juga bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk daerah. Ini juga sudah kita update, kita sinkronkan. Terus untuk healing dari mereka pun juga mau sudah turun ke lapangan. Jadi lebih dari sepekan ini masih ada laporan-laporan masuk? Masih Mas, kemarin semalam itu sekitar ada 5-6 orang yang melaporkan untuk kondisi korbannya, untuk pengaduan keluhannya. Rata-rata sehari berapa nih? Ini kalau ini kan baru kita aktif untuk hotline-nya udah 3 hari, jadi hari pertama itu masih 3, ini hari kedua itu sekitar 4, hari yang banyak baru kemarin itu 6. Oke, Mas, menanggapi statement dari Polri bahwasanya penyebab kematian teman-teman supporter saat di Kanjuruhan bukan dari gas air mata, pripun Mas? Kalau saya pribadi, karena saya waktu itu emang posisi saya tidak di dalam stadion ya, karena posisi saya di luar ya, saya belum bisa memberikan keterangan mengenai hal tersebut. Tapi mungkin teman saya yang
tahu kok jajan di Tribun bisa Oke, menjelaskan. menanggapi statement Polri bahwasanya gas air mata bukan menjadi penyebab utama kematian Tribun. Dari pendapat pribadi saya, ya dibayangkan saja lah Mas, kemudian dengan beberapa saudara-saudara kami yang khawatir atau istilahnya gimana ya, panik, dengan kepanikan, kemudian saling ingin menyelamatkan diri, kemudian masih dalam kondisi di lorong itu juga ditembakkan gas air mata dalam keadaan perih, kemudian sesak nafas. Apakah itu tidak menjadikan penyebab kematiannya juga? Kalau memang kondisinya gas air mata itu tidak mematikan, ya monggo dicoba dalam keadaan yang sama seperti itu, dalam ruangan tertutup, kemudian diberikan gas air mata tanpa ada ruang untuk bergerak, ya pastinya ya mati juga. Dan konsennya sekarang bukan masih untuk penanggulangan korban susulan yang masih menderita di rumah sakit akibat gas tersebut. Kita rawat dulu, kita fokusnya ke situ dulu. Nanti masalah seperti itu ada tim hukum sendiri yang mengurus. Mas, luka terparah yang dialami para korban yang selama sepekan ini belum pulih apa rata-rata yang terparah yang Diterima laporan. Nah, kalau itu dari bagian korban, saya Dari hasil yang kita temuan yang tim dari Aremania bersama ini, temuannya adalah rata-rata di sesak nafas, terus ada emang mungkin terjadi benturan yang mengakibatkan sampai menghilangkan memori. Itu ada korban seorang wanita juga seperti itu. Terus ini juga badannya masih belum bisa digerakkan yang badannya. bercak merah di kulit. Bercak di kulit itu seperti luka gini kayak iritasi itu ada. Itu juga kita menerima laporan seperti itu. Iritasi parah di mata. Oke, terima kasih. Terima kasih. Atur nuwun. Masnya atas nama siapa, Mas? Saya Raffi Maulana. Kalau di Aremania dikenal Raffi Ultras. Raffi Ultras. Oke, siap, makasih. Ya, itu tadi hasil wawancara kami dengan tim gabungan Aremania yang berkantor di Jalan KNPI Kota Malang. Tadi kami sempat menanyai terkait dengan update terbaru dari laporan dari tim gabungan ini seperti apa, di mana Mas Dadang Hulupes itu tadi sempat menyampaikan ada 131 korban yang meninggal dunia yang sudah divalidasi atau sudah dicocokkan datanya, dan juga ada beberapa teman-teman Aremania yang juga keadaannya masih kritis. Dan tadi kami juga sempat menanyakan terkait dengan statement dari Polri bahwasanya gas air mata bukan menjadi penyebab utama meninggalnya teman-teman supporter di Malang. Dia menyampaikan kalau gas air mata ini memang tidak berbahaya, cobalah untuk dicoba sendiri, seperti itulah. Artinya nanti bisa dicek lagi di video ini statement dari teman-teman Aremania ini, dan mereka juga akan tetap mengawal kasus ini dengan menggelorakan kalimat usut tuntas untuk tragedi Kanjuruhan. Ya, mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan dari tim gabungan Aremania yang berkantor di Gedung KNPI Kota Malang ini. Nanti untuk update berita selanjutnya bisa dibaca di suryamalang.tribunnews.com, di surya.co.id, dan di Tribun Jatim. Kota Malang kembali pulih seperti semula.
Berdoa mulai. Terima kasih. Mana enaknya fotonya berkelihatan? Balik. Kau nih kau itu gue karangan Ditaruh aja. ini kita ke sini ditaruhkan ke sini aja ditaruhkan itu sekarang bunganya Diangkat, ditaruh. ya. Sudah Bapak Mau beri keterangan? wawancara sebentar Pak. Apa sini coba ini kasnya? Iya. Adanya ada. Wawancara siapa Pak? Ini Rumbai. Wawancara Mas Rumbai. Makanya aja. Enggak apa-apa. Saya maksud Rumbai. Rumbai. Bentar, pakai masker dulu. Biar Ya kami sudah maaf sudah tidak bermasker itu ya, oke Mas ya, terima kasih ya teman-teman media sudah maaf masih menunggu. Ini kami tim bulu tangkis yang saat ini tengah berada di Malang untuk mengikuti kejuaraan Mention Sport Indonesia International Challenge yang akan berlangsung di Gor Platinum. Hari ini para pemain mewakili keluarga besar PBSI Insan Bulu Tangkis Indonesia untuk sedikit berbagi empati, mendoakan semoga tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini segera, terutama para korban yang meninggal diberi tempat terbaik di sisi Allah, kemudian yang sakit segera diberi kesembuhan. Inilah salah satu bentuk doa kami para insan bulu tangkis juga memberikan salah satu tanda empati para korban yang dari tragedi Kanjuruhan ini. Itulah yang ingin kami sampaikan hari ini, meskipun hanya 6 orang, tapi inilah salah satu bentuk dukungan kami agar Malang kembali pulih, bisa menggelar kejuaraan-kejuaraan atau kegiatan olahraga internasional lagi. Rumbai mau nambahin? Ya mungkin kalau dari saya pertama berduka cita atas kejadian ini, semoga keluarga yang ditinggalkan kuat dan tetap tabah. Pas dengar kejadian itu gimana tuh? Ya sedih. Tahu dari mana itu? Taunya udah malam Pas itu kan saya lagi pertandingan juga. Di situ saya pas lihat ada kejadian itu ya sedih. Maksudnya banyak korban juga kan, harusnya nggak terjadi kayak gitu. Kemudian untuk tambah lagi informasi ketika peristiwa terjadi, ketika kita menggelar kejuaraan di Jogja, pagi hari ini juga menggelar silence moment, ketika kita menghentikan cipta sebelum pertandingan dimulai. Besok pun ketika pertandingan di Mention Sport Indonesia International akan dimulai pun, kami akan memulai dengan cara berdoa agar kami bertanda empati lah. Salah satu bentuk duka cita kami keluarga besar bulu tangkis. Yang dapat kami laporkan, Surya Arema Purwanto melaporkan. Supporter, masih banyak warga yang mendoakan di hari ke-11. Di
Di hari ke-11 pasca tragedi masih banyak warga yang berdatangan di area Patung Singa. Mereka masih mendoakan korban dan juga menabur bunga tepat di depan patung kepala singa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tragedi Kanjuruhan sendiri menelan setidaknya info terakhir yaitu 131 orang yang meninggal pada saat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu, dan di hari ke-11 ini masih banyak warga yang terus berdatangan dan mendoakan di depan Patung Singa, dan bahkan mereka juga mendoakan di depan pintu yang diduga menewaskan banyak korban, yaitu pintu 13 dan juga 12 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Melihat di hari ke-11 pasca tragedi, tepat di depan Patung Singa masih banyak warga yang berdatangan dan mendoakan serta menabur bunga tepat di depan Patung Singa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Selamat siang Tribuners dan juga pemirsa Surya. Dari ini saya berada tepat di Patung Singa Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, melihat penampakan monumen yang sudah dibangun beberapa hari terakhir ini, yang nantinya monumen ini akan diisi oleh nama-nama korban tragedi Kanjuruhan. Dan ini adalah penampakan monumen tepat di sebelah kiri Patung Singa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang nantinya monumen ini akan dipasang atau diberi nama-nama korban tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Nampak di sekitar masih juga banyak warga yang mendoakan tepat di depan Patung Singa di hari ke-11 ini. Nampak monumen ini dipasang tepat di sebelah kiri patung kepala singa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang masih dalam tahap pengerjaan dan menunggu data final yang nantinya nama-nama korban akan tertera di monumen tepat di sebelah kiri patung kepala singa Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tragedi Kanjuruhan sendiri terjadi pada Sabtu lalu 1 Oktober yang menewaskan kurang lebih 131 orang, dan nantinya monumen ini akan diisi oleh nama-nama korban tragedi Kanjuruhan saat itu,
proses pengerjaan masih terus digarap hingga menunggu data final yang nantinya nama-nama korban itu akan dipasang di monumen tepat di sebelah kiri patung kepala singa. Hingga saat ini masih terus warga berdatangan, berdoa dan menaburkan bunga tepat di depan patung singa. Tidak hanya di sini, warga juga berdatangan di tepat di pintu yang diduga menjadi banyaknya korban tewas, yaitu pintu 12 dan 13 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan melihat penampakan monumen yang tragedi Kanjuruhan yang nantinya akan diisi oleh nama-nama korban tragedi Kanjuruhan pada Sabtu lalu. Surya Arema Purwanto melaporkan. Nama saya Dadang, lebih dikenal dengan teman-teman nyebutnya saya Dadang Monobus. Kalau di sini saya sama sih, kalau di kepanitiaan saya bagian pendataan korban. Hingga saat ini per tanggal 11 Oktober ini hasil dari pendataan seperti apa, Mas? Di kita sementara ini ya, untuk korban meninggal yang terdaftar dan sudah kita cek kebenarannya itu 131. Terus untuk yang korban luka-luka baik itu berat belum kita spesifikkan ya, untuk yang berat berapa atau yang ringan berapa. Untuk kita globalnya totalnya masih 80 orang. Oke. Mas, selama pembukaan posko ini, adakah Aremania atau korban yang melapor adanya intimidasi atau apa semacam itu? Untuk pengaduan di sini kebanyakan untuk pengaduan untuk intimidasi kita belum menerima. Tapi untuk korban pengaduan keluhan seperti setelah 3 hari atau 4 hari itu merasa sesak atau apa seperti itu kita sudah menerima dan sudah kita rujuk ke rumah sakit seperti contohnya di Hermina, Saiful Anwar, juga di RSUD Kepanjen. Untuk korban sendiri yang seberapa apa sih keluhan mereka paling banyak ini? Keluhan susulannya apa paling banyak yang kebanyakan itu seperti sesak napas, masih sakit di dadanya, masih sesak buat napas. Terus ini tenggorokannya masih kayak berasa perih. Untuk korban yang trauma sendiri ada nggak? Ada beberapa korban yang masih trauma emang. Terus juga ada keluarga korban yang tetangganya melaporkan kita untuk trauma. Nah, ini juga sudah kita sampaikan pada rekan-rekan tim yang trauma healing. Kita juga bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk daerah. Ini juga sudah kita update, kita sinkronkan. Terus untuk healing dari mereka pun juga mau sudah turun ke lapangan. Jadi lebih dari sepekan ini masih ada laporan-laporan masuk? Masih Mas, kemarin semalam itu sekitar ada 5-6 orang yang melaporkan untuk kondisi korbannya, untuk pengaduan keluarnya. Rata-rata sehari berapa nih? Ini kalau ini kan baru kita aktif untuk hotline-nya udah 3 hari, jadi hari pertama itu masih 3, ini hari kedua itu sekitar 4, hari yang banyak baru kemarin itu 6. Oke, Mas, menanggapi statement dari Polri bahwasanya penyebab kematian teman-teman supporter saat di Kanjuruhan bukan dari gas air mata, pripun Mas? Kalau saya pribadi, karena saya waktu itu emang posisi saya tidak di dalam stadion ya, karena posisi saya di luar ya, saya belum bisa memberikan keterangan mengenai hal tersebut. Tapi mungkin teman saya yang tahu kejadian di Tribun bisa menjelaskan. Menanggapi statement Polri bahwasanya gas air mata bukan menjadi penyebab utama kematian dari pendapat pribadi saya,
Ya dibayangkan saja lah Mas, kemudian dengan beberapa saudara-saudara kami yang khawatir atau istilahnya gimana ya, panik, bukan kepanikan, kemudian saling ingin menyelamatkan diri, kemudian masih dalam kondisi di lorong itu juga ditembakkan gas air mata dalam keadaan perih, kemudian sesak nafas. Apakah itu tidak menjadikan penyebab kematiannya juga? Kalau memang kondisinya gas air mata itu tidak mematikan, ya monggo dicoba dalam keadaan yang sama seperti itu. Dalam ruangan tertutup, kemudian diberikan gas air mata tanpa ada ruang untuk bergerak, ya pastinya ya mati juga. Dan konsennya sekarang bukan masih untuk penanggulangan korban susulan yang masih menderita di rumah sakit akibat gas tersebut. Kita rawat dulu, kita fokusnya ke situ dulu. Nanti masalah seperti itu ada tim hukum sendiri yang mengurus. Mas, luka tengkorak yang dialami para korban yang selama sepekan ini belum pulih apa rata-rata yang tengkorak yang Diterima laporan. Nah, kalau itu dari bagian korban, kalau saya Dari hasil yang kita temuan yang tim dari Aremania bersama ini, temuannya adalah rata-rata di sesak nafas, terus ada emang mungkin terjadi benturan yang mengakibatkan sampai menghilangkan memori. Itu ada korban seorang wanita juga seperti itu. Terus ini juga badannya masih belum bisa digerakkan yang badannya. bercak merah di kulit. Bercak di kulit itu seperti buta gini kayak iritasi itu ada. Itu juga kita menerima laporan seperti itu. Iritasi parah di mata. Oke, terima kasih. Terima kasih. Atur nuwun. Masnya atas nama siapa, Mas? Saya Raffi Maulana. Kalau di Aremania dikenal Raffi Ultras. Raffi Ultras gitu ya. Oke, siap, makasih. Ya, itu tadi hasil wawancara kami dengan tim gabungan Aremania yang berkantor di Jalan KNPI Kota Malang. Tadi kami sempat menanyai terkait dengan update terbaru dari laporan dari tim gabungan ini seperti apa, di mana Mas Dadang Hulupes itu tadi sempat menyampaikan ada 131 korban yang meninggal dunia yang sudah divalidasi atau sudah dicocokkan datanya, dan juga ada beberapa teman-teman Aremania yang juga keadaannya masih kritis. Dan tadi kami juga sempat menanyakan terkait dengan statement dari Polri bahwasanya gas air mata bukan menjadi penyebab utama meninggalnya teman-teman supporter di Malang. Dia menyampaikan kalau gas air mata ini memang tidak berbahaya, cobalah untuk dicoba sendiri, seperti itulah. Artinya nanti bisa dicek lagi di video ini statement dari teman-teman Aremania ini, dan mereka juga akan tetap mengawal kasus ini dengan menggelorakan kalimat usut tuntas untuk tragedi Kanjuruhan. Ya, mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan dari tim gabungan Aremania yang berkantor di Gedung KNPI Kota Malang ini. Nanti untuk update berita selanjutnya bisa dibaca di suryamalang.tribunnews.com, di surya.co.id, dan di Tribun Jatim. Agar Kota Malang kembali pulih seperti semula. Berdoa mulai. Terima kasih.
balik.